semuanya, perkenalkan nama saya Jatuh Dari sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi mengenai bentuk-bentuk ancaman non-militer yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Fanibu, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Jovita Ibrahimadi, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Cynthia Amelia, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Ananda Pratama, absen 3. Perkenalkan, nama saya Fadil Ananda, absen 3. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi presentasi kali ini. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, saya akan membacakan dulu bagian pertama, yaitu pendahuluan serta pengertian ancaman non-militer. Yang pertama, latar belakang. Pertahanan negara yang kuat sangatlah penting bagi setiap negara yang ada di dunia. Suatu negara dikatakan memiliki pertahanan yang kuat manakala bangsa tersebut bersatu untuk selalu mempertahankan dan memperjuangkan serta melindungi hak-hak warga negaranya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimuat dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia tentunya harus memiliki pertahanan negara yang kuat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimuat dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer merupakan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai pusat utama kekuatannya dan didukung oleh komponen-komponen lainnya. Sedangkan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer merupakan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa yang termasuk dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat 2 dalam Nomor Undang Republik Indonesia Tahun 2002. Adapun rumusan masalah dalam makalah kali ini adalah bentuk-bentuk serta penjelasan lebih detail mengenai ancaman non-militer yang ada di Indonesia. Tujuan penulisannya, dengan adanya makalah ini diharapkan peserta didik mampu untuk menjelaskan maksud dari ancaman non-militer yang ada di Indonesia, serta memahami dan dapat menjelaskan bentuk-bentuk ancaman non-militer yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian ancaman non-militer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ancaman non-militer terdiri dari dua kata, yaitu ancaman dan non-militer. Kata ancaman sendiri memiliki arti menyatakan maksud atau niat rencana tertentu untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Sedangkan kata non-militer bermakna tidak bersifat fisik. Menurut Wikipedia, ancaman non-militer adalah ancaman yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yang dimana tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Hal ini dikarenakan ancaman non-militer berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, serta cara melakukan sesuatu, baik itu di bidang teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ancaman non-militer merupakan ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata atau fisik yang dapat diakibatkan dari dalam maupun luar bangsa. Yang dimana jika dibiarkan, ancaman non-militer ini dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk ancaman non-militer yang ada di Indonesia. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan
risiko bencana alam. Adapun penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu atau kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, Sea Level Trade Panel Challenge and Change PBB memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari 10 ancaman terhadap kemanusiaan. Batuk, muntah darah hingga membeli air. Pertambangan nikel, Halmahera Timur, Maluku Utara. Di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pertambangan menyebabkan pencemaran lingkungan. Di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pertambangan disebut-sebut telah memporak-porandakan kehidupan masyarakat. Warga Mabakulu, Halmahera Timur, Maluku Utara, Muro menceritakan polusi udara yang tercemar, debu, tambang menyebabkan beberapa masyarakat menderita sesak napas hingga muntah darah. Debu itu seperti kristal, pecahan kaca halus yang jika masuk pernapasan akan mengiris-iris orang dalam jika terus seperti ini. Kata Ro, bukan hanya kesehatan, pertambangan juga merusak hutan dan mencemari laut, tempat warga mencari makan. Akibatnya, masyarakat kini harus membeli air untuk minum karena sumber air telah tercemar. Padahal ratusan tahun kami mendapatkan air gratis dari alam, katanya. Saat melawan, masyarakat di depan dengan kekuatan negara, sehingga mereka yang bisa dia menanggung penderitaan. Tambang memberikan kesejahteraan yang mana? Masyarakat semakin hancur dan miskin. Penyebab kerusakan lingkungan hidup. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut terjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditangani lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor biasanya terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air dan tanah, dan lain sebagainya. Beberapa fakta terkait tingginya kerusakan lingkungan Indonesia akibat kegiatan manusia, antara lain laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar per tahun yang mengakibatkan 21% dari 123 juta hektar Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan peristiwa bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang meningkatkan risiko bencana terhadap daerah pesisir, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan menurunkan produksi perikanan laut. Tingginya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran laut di Indonesia. Bahkan pada 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia oleh situs Huffington Stock. World Bank juga menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polutan tertinggi ketiga setelah Beijing, New Delhi, dan Meksiko City. Ratusan tumbuhan dan hewan Indonesia langka dan terancam punah. Alam dan lingkungan hidup menjadi tempat tinggal dari hidup manusia. Kondisi lingkungan akan berpengaruh langsung terhadap kondisi manusia. Karena itu, selainnya kita menjaga bumi satu-satunya dari kerusakan lingkungan. Yang kedua ada bentuk ancaman militer. Yang kedua, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Narkotika merupakan obat atau zat yang menimbulkan efek penurunan kesadaran atau halusinasi dan daya rangsang. Baik itu obat atau zat yang bersifat alamiah, semi-sintetis hingga sintetis. Contoh perdagangan narkobanya, penyitaan 1037 ton sabu di Riau mengungkap kasus penyelundupan 1037 ton sabu yang dibawa oleh kapal ikan
bendera Singapura. Di perairan Batam, sabu yang dibawa di kapal MV Sunrise Glory tersebut ternyata diawaki oleh ABK kapal yang berjumlah 4 orang. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu faktor letak geografi Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian, dan faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya. Lalu bagaimana cara Indonesia mengatasi ancaman non-militer ini? Yang pertama dengan cara promotif, kedua preventif, yang ketiga kuratif, yang keempat rehabilitatif, dan yang kelima represif. Adapun bentuk ketiga dari ancaman non-militer yang ada di Indonesia yaitu pencurian sumber daya alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pencurian memiliki arti mengambil milik orang lain tanpa adanya izin atau tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan kata sumber daya alam memiliki arti sesuatu yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa pencurian sumber daya alam adalah kegiatan mengambil hasil alam yang ada di suatu tempat atau daerah tanpa adanya izin dan ketentuan resmi yang berlaku. Dengan kata lain, pencurian ini sama dengan mengambil secara paksa segala sesuatu yang berasal dari alam yang akan digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidupnya. 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2020, Indonesia pernah menerima ancaman non-militer yang dimana terdapat 2 kapal ikan asing atau KIA asal Vietnam dan Cina yang berhasil memasuki wilayah Laut Natuna Utara, tepatnya di perairan pulau laut sekitar 20 nautical mil atau nm. Yang dimana pulau tersebut merupakan pulau terdepan yang ada di Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. KIA tersebut berhasil masuk ke wilayah perairan Indonesia dan mengambil sumber daya berupa ikan yang ada di Pulau Natuna tanpa adanya izin. Menurut Kompas.com, kasus pencurian ikan yang dilakukan kapal asing ini berada di perairan Laut Natuna Utara. Diketahui sudah berulang kali terjadi. Data Destructive Fishing Watch atau DFW, Indonesia telah menyebutkan bahwa sejak Juni hingga Oktober 2020, kasus pencurian sumber daya alam ini dilakukan KIA di Laut Natuna Utara tercatat mencapai 31 kasus. Yang diantaranya 21 kasusnya itu berasal dari negara Vietnam. Menyikapi hal tersebut, Koordinator Nasional DFW Indonesia yaitu Muhammad Abdi Subuhan meminta agar kasus pencurian ikan oleh KIA ini mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlebih lagi saat dilakukan upaya penangkapan, tak jarang KIA asing ini melakukan perlawanan dengan cara menabrakkan kapal ke dalam batu-batu yang ada di sekitar perairan. Ujar Abdi dalam keterangan tertulis. Dengan adanya ancaman non-militer berikut, bagaimana tindakan Indonesia untuk dapat menangani ancaman ini? Adapun upaya Indonesia dalam menjaga wilayah Laut Natuna dibutuhkan keterpaduan antara semua instrumen, yaitu yang pertama, meningkatkan manajemen perbatasan wilayah laut. Yang kedua, peningkatan kegiatan ekonomi melalui eksplorasi minyak di wilayah Laut Natuna. Yang ketiga, meningkatkan kapabilitas pertahanan di wilayah Laut Natuna. Adapun penyebab dari terjadinya pencurian sumber daya alam di Indonesia, khususnya di bidang perikanan dan kelautan, adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan. Yang kedua, kebutuhan sumber daya atau sumber baku, bahan baku yang di negara pelaku itu mulai menipis. Makanya mereka berani untuk mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia tanpa adanya izin yang sah. Yang ketiga, kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal ikan asing. Yang keempat, luasnya wilayah Indonesia. Dikutip dari website kemendikbud.co.id, Dr. Johnson Lumbat-Kohl, dosen IPB Universitas dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, memberikan komentarnya terkait dengan ancaman non-militer yang ini.
Menurutnya ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mengurangi pencurian sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang ada di Laut Natuna. Yang pertama, diperlakukannya pemantauan dan pengawasan secara kontinu terhadap kapal-kapal ikan asing yang berlayar di kapal perairan Indonesia. Yang kedua, selalu menyiapkan posisi kapal yang ada di perairan Indonesia. Dan yang ketiga, diperlakukannya adanya dukungan dalam pengembangan armada penangkapan ikan bagi nelayan yang ada di Indonesia. Bentuk-bentuk ancaman non-militer yang keempat adalah kebodohan. Kebodohan adalah keadaan dan situasi di saat kurangnya pengetahuan terhadap suatu informasi yang bersifat subjektif. Hal ini tidak sama dengan tingkatnya kecerdasan yang rendah atau keduluan seperti kualitas intelektual dan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Kata bodoh adalah kata sifat yang menggambarkan keadaan di saat seseorang tidak menyadari suatu hal, tetapi masih memiliki kemampuan untuk memahaminya. Adapun beberapa hal yang bisa menyelamatkan kamu dari kebodohan secara efektif, yaitu sebagai berikut. 1. Cobalah untuk banyak-banyak membaca buku. 2. Berkumpullah dengan orang-orang yang berkualitas. 3. Jangan jadi orang yang anti kritik agar bisa mudah memiliki pengetahuan baru. 4. Jangan pernah menerima informasi dari media sosial secara mentah-mentah. 5. Batasi penggunaan gawaimu atau internet untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. 6. Cobalah untuk hidup di dunia nyata daripada di media sosial. Kemiskinan adalah keadaan di mana dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan kebutuhan dasar atau minimnya akses terhadap pendidikan pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami kemiskinan secara sedikit dan memahami. Cara yang lainnya melihat dari segi moral dan ekonomi. Yang lainnya lagi memahaminya dan sebetulnya yang mampu. Penyebab kemiskinan. Masalah kemiskinan memang telah lama sudah ada sejak dahulu karena pada masa lalu masyarakat menjadi miskin karena kelaparan dan miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa ini mereka melakukan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemudahan usaha lainnya yang tersedia pada zaman modern. Dampak kemiskinan. Sekarang kemiskinan sudah memberikan dampak yang beragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan, keganggu dan sebagainya lagi. Kemiskinan yang dapat menyebabkan beragam masalah. Sekarang masalah yang paling penting adalah bagaimana caranya anak bisa sekolah dengan baik seperti anak-anak lainnya. Strategi mengatasi kemiskinan. 1. Pemerintah mengakui pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia. 2. Dalam perlindungan sosial, Kementerian Sosial harus berhasil dan individu dan keluarga miskin mengurangi angka kemiskinan sekaligus berat cepat resiko bencana. 3. Pemerintah memiliki sistem perlindungan sosial identifikasi dan pemilihan dengan manfaat bayaran serta memantau program dan kesejahteraan sosial. Apa itu imigrasi gelap atau ilegal? Gelap adalah kebijakan seseorang yang melewati batas wilayah suatu negara dengan melanggar hukum atau secara tidak sama. Penyebab imigrasi gelap atau ilegal. Imigrasi gelap atau ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia bukannya dari waktu ke waktu cenderung meningkat dan dapat menimbulkan gangguan sosial politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, apalagi kalau keberadaan mereka diikuti oleh kegiatan kriminal seperti teroris. Dampak imigrasi gelap atau ilegal dapat tersendiri secara internal budaya para imigran yang masuk secara ilegal akan membawa pengaruh sosial pada kehidupan warga negara Indonesia. Hal tersebut akan menciptakan budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Penanggulangan imigrasi gelap dan ilegal. Pemerintah tentu harus memperketat warga negara asing untuk masuk ke Indonesia secara ilegal. Ini izin imigrasi mempunyai peran yang sangat penting
stigma itu adalah stigma beda sejarah caranya adalah seperti itu. Satu patroli wilayah dengan begini dua patroli mensosialisasikan negara asal dalam tentang bahayanya dalam berkomunikasi. Juga pemerintah juga bisa meminta perhatian pemerintah Australia dan Malaysia untuk melakukan Indonesia menghadapi sesuatu tren gelap. Baik, kita sudah sampai di bagian penutup dari presentasi kali ini. Dirinya saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari materi bentuk-bentuk ancaman non-militer yang ada di Indonesia. Yang pertama, kesimpulan. Selain adanya ancaman militer, bangsa Indonesia juga menghadapi ancaman non-militer. Ancaman non-militer juga beragam bentuknya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ancaman non-militer juga dapat timbul di bidang akademis, kesehatan, teknologi, dan wilayah, serta sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan ancaman militer, ancaman non-militer juga dapat mempengaruhi dan merusak keadaan di suatu negara. Dengan demikian, kita sebagai masyarakat sekaligus generasi muda penerus bangsa harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban negara agar dapat terhindar dari bentuk-bentuk ancaman non-militer seperti yang telah dijelaskan tadi. Dan yang kedua adalah saran. Dengan adanya ancaman non-militer, di sini kita sebagai pelajar harus memiliki bekal pengetahuan agar terhindar dan dapat berpartisipasi dalam mencegah dan mengurangi ancaman non-militer. Dengan cara yang pertama, belajar untuk berpikir kritis, menyaring informasi yang diterima melalui internet, bijak dalam menggunakan media sosial, dan sebagainya. Sedangkan di sisi pemerintah, mereka juga harus menangani ancaman non-militer dengan cara mengambil keputusan yang menyangkut ancaman non-militer dengan bijak, serta memahami dan melakukan pencegahan dan penyuluhan agar masyarakatnya mengetahui cara menanggulangi ancaman non-militer apabila di bangsa Indonesia terjadi ancaman non-militer. Baik, saya akan serahkan kembali ke moderator. Baik, sekian yang dapat Bapak kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Atas perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih.